Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haryani, NIM 20086076, Prodi Pencaskesrek, mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran PJOK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas, konsep, prinsip, dan komponen kurikulum. Yang pertama, asas-asas kurikulum. Asas merupakan prinsip dasar. Dalam hal ini, prinsip dasar atau landasan pijakan kurikulum. Dengan adanya asas, kurikulum mempunyai kerangka yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas kurikulum cukup kompleks dan mengandung hal-hal yang saling bertentangan, sehingga harus diadakan pilihan. Tiap kurikulum didasarkan atas asas-asas tertentu, yaitu A. Asas filosofis. Landasan filsafat sangat penting dalam setiap ilmu, tanpa terkecuali kurikulum. Oleh karena itulah, filsafat sering disebut sebagai mother of knowledge. Filsafat diartikan sebagai upaya berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai ke akar-akarnya hakikat sesuatu. Yang kedua, yang B, asas sosiologis. Pendidikan diarahkan kepada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, akan tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa sosiologi merupakan landasan yang berhubungan dengan institusi pendidikan dan masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada di dalam masyarakat, memiliki kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, baik secara warga maupun karyawan. Yang C, asas psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antar peserta didik dengan orang-orang yang lainnya, seperti guru atau dosen atau teman-teman yang lainnya, kepala sekolah atau dekan, dan sebagainya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologinya. Kondisi psikologi manusialah lebih kompleks dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada dua bidang psikologi yang mendasari kurikulum. Yang pertama, psikologi perkembangan, dan yang kedua, psikologi belajar. Nah, yang D, asas organisatoris. Asas ini berkaitan dengan masalah, dalam bentuk dan bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Ada beberapa kriteria dalam penentuan kurikulum, yakni kegunaan kurikulum dalam menafsirkan, memahami, dan menilai kehidupan, memuaskan minat dan kebutuhan peserta didik, mengembangkan kemampuan, sikap, dan sebagainya, yang dipandang bermanfaat serta sesuai dengan bidang dan mana pelajaran tertentu. Yang kedua, konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau siswa. Yang pertama, konsep kurikulum subjek akademik. Kurikulum yang bertolak dari konsep ini memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang mendominasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Dengan kata lain, kepentingan untuk memperoleh ilmu pengetahuan lebih mendominasi kegiatan pendidikan dibanding dari kepentingan guru atau siswa itu sendiri. Kurikulum yang menganut konsep ini memiliki kecenderungan untuk mengembangkan daya intelektual yang dimiliki anak, menguasai ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dianggap menjadi sumber kebenaran.
Yang kedua, konsep kurikulum proses pengembangan kognitif. Konsep kurikulum ini sangat didominasi oleh pengembangan otak anak didik. Kemampuan otak menjadi faktor yang sangat mendominasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Konsep kurikulum ini dimunculkan sebagai jawaban terhadap rendahnya kemampuan berpikir yang dihasilkan dari proses pembelajaran yang membawa murid tidak mampu berpikir untuk menghasilkan karya-karya yang sangat diperlukan oleh kehidupan manusia. Yang ketiga, konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep kurikulum ini menekankan perhatiannya pada perbaikan-perbaikan atau rekonstruksi nilai-nilai sosial. Pada prinsipnya, kurikulum ini bertolak dari pandangan bahwa sekolah harus dapat mencerminkan kehidupan sosial. Oleh karena itu, fungsi kurikulum harus dapat melakukan pembaharuan masyarakat kebudayaan. Yang keempat, konsep kurikulum humanistik. Konsep kurikulum ini menekankan perhatiannya pada pembentukan kepribadian siswa secara utuh. Kurikulum ini sangat mengakui hak-hak siswa untuk belajar. Yang kelima, konsep kurikulum teknologik. Konsep kurikulum ini menekankan pada peranan media yang sangat menentukan di dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini menyajikan teori dan prinsip-prinsip pengetahuan yang menjadi landasan terhadap aplikasinya di lapangan belajar. Yang ketiga, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum mengembangkan kurikulum secara garis besar dibagi menjadi dua prinsip. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum ini terdiri dari prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip efektivitas, prinsip integritas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan dengan ide dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi beban pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu mengajar yang tepat. Seperti pengajaran apa yang dilakukan, apakah semua sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, dan pembiayaan serta waktu pembuatan. Yang kelima, prinsip-prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang keempat, dan yang terakhir, komponen kurikulum. Kurikulum ini memiliki 5 komponen. Yang pertama, tujuan. Dan yang kedua, materi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi.
Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.